Halo gengs, welcome back to my channel. Hari ini aku mau menceritakan tentang wanita tangguh dan pemberani ala Infinite Storm. Yowes, langsung wae ke alur cerita nih. Di suatu pagi, ada seorang wanita yang baru bangun dari tidurnya. Seperti biasanya nih, dia langsung ke kamar mandi untuk menjalankan ritual seperti biasanya. Dia lalu sarapan sambil mendengarkan radio mengenai perkiraan cuaca hari ini. Lalu, dia mulai mempersiapkan perlengkapannya untuk mendaki, karena dia akan mendaki Gunung Washington di New Hampshire. Wanita ini bernama Pam. Dia tinggal sendirian. Rumahnya berada di sebuah pedesaan yang letaknya jauh dari tetangga. Sebelum sampai lokasi, dia mampir dulu nih ke warung milik temennya untuk membeli kopi sebagai bekal dia di perjalanan. Sebenarnya nih, kawannya ini nggak suka jika Pam mendaki sendirian, karena dia khawatir terjadi apa-apa padanya. Dia juga mengingatkan pada Pam kalau cuaca lagi nggak bagus untuk mendaki. Tapi, karena suatu hal, Pam tetap melanjutkan pendakian. Sesampainya di base camp pendakian, Pam bertemu dengan dua orang yang habis camping di tempat itu dan bersiap untuk pulang. Di sana, Pam juga melihat sebuah mobil yang terparkir. Dua orang tersebut tidak mengetahui siapa pemiliknya. Setelah kedua orang itu pergi, Pam mulai melakukan pendakian. Dia berjalan melewati hutan, menyeberangi sungai, dan belum menemui kendala sejauh ini. Dia berhenti sebentar untuk istirahat sekaligus mengganti kostumnya karena dia akan melewati jalanan yang lebih terjal. Biar gak gerah gitu. Dia mulai mendaki, melewati jalan yang mulai menanjak dan penuh dengan bebatuan. Karena pijakannya yang kurang pas, Pam sempat melorot, untungnya sih gak guling-guling gitu sampai bawah. Hampir jam 9 pagi, awan pun mulai menghitam. Walaupun begitu, dia masih tampak semangat melanjutkan perjalanan. Di atas sana, dia istirahat sebentar sambil ngopi-ngopi buatan temannya tadi, sekaligus memasang perlengkapan untuk pendakian di jalur bersalju. Awan hitam mulai menyelimuti bumi. Angin yang semakin mobat-mabit, Pam pun berlindung di tepian bebatuan. Walaupun angin masih kencang dan salju turun dengan derasnya, Pam tetap melanjutkan pendakiannya. Mendekati puncak, Pam menemukan jejak kaki, lalu Pam mengikuti jejak tersebut. Karena nggak terlalu fokus nih, Pam malah terperosok ke dalam lubang. Dia berusaha keluar dari lubang tersebut dengan susah payah, namun usahanya masih gagal. Dia mencoba untuk meminta pertolongan, namun tidak ada seorang pun yang berada di sana. Sampai dia nggak sadarkan diri. Di dalam mimpinya, Pam bersama dengan dua orang anak kecil yang salah satunya merayakan ulang tahun. Mereka bertiga terlihat bahagia. Sampai akhirnya membuat Pam kembali sadar dan berjuang lagi untuk keluar dari lubang tersebut. Usahanya pun berhasil sampai atas dengan selamat. Di puncak, dia menemukan seorang lelaki yang lagi duduk dan tak sadarkan diri. Lelaki tersebut hanya memakai pakaian santai dan hanya menggunakan sneakers. Tubuhnya sudah membeku. Pam berusaha menolong lelaki tersebut. Karena nggak tahu namanya, Pam memanggilnya John. Pam mengganti semua pakaian yang digunakan John dengan pakaian gantinya. Lalu dia membuat John sadarkan diri. Lalu setelah John sadar dan bisa berjalan, mereka berdua mulai turun dari puncak. Pam berjuang keras membuat John tetap sadar dan akan membawa John turun. Namun John sepertinya sudah menyerah. Walaupun begitu, Pam tetap memberi semangat dan berjanji tidak akan meninggalkan John. Hampir jam 2 siang, mereka melanjutkan lagi perjalanannya. Namun, karena kesadaran John yang belum normal, dia malah jalan balik arah mau naik lagi. Pam pun mengejar dan menarik John turun ke bawah. Hampir jam 3 sore, John bilang kalau dia menyerah.
lalu dia lompat ke jurang. Untung saja nggak curam. Jadi nyawa John masih selamat, namun kakinya terluka. Jam 5:30 sore, mereka sampai di vegetasi. Mereka berdua nampak kelelahan sampai-sampai John oleng dan jatuh gelinding menabrak Pam, dan mereka berdua sama-sama gelinding. Untuk memberikan semangat kepada John yang berkali-kali bilang menyerah, akhirnya Pam memutuskan untuk rehat sebentar sekaligus memulihkan kondisi John. Setelah berjalan cukup jauh, akhirnya mereka berdua menemukan sungai. Itu tandanya base camp pendakian sudah mulai dekat. Saat John menyeberangi sungai tersebut, dia malah jatuh dan hanyut di sungai. Pam menyusuri sungai tersebut untuk mencari John. Dia menangis takut kalau John gak bisa selamat. Untung saja dia menemukan John masih dalam keadaan hidup. Setelah cukup kuat, mereka melanjutkan perjalanannya lagi. Mereka terlihat lebih semangat karena tujuan mereka sudah lebih dekat. Saat mereka sampai bawah, mereka melihat ada sebuah mobil yang lewat. Pam mengejar dan teriak-teriak agar mobil tersebut berhenti. Namun, mobil tersebut tidak berhenti. Terpaksalah mereka jalan kaki sampai parkiran base camp. Sesampainya di parkiran, Pam berniat untuk mengantar John. Namun, tanpa pamit, John langsung nyelonong menuju mobilnya dan pergi meninggalkan Pam begitu aja. Aduh, dasar John tidak tahu berterima kasih. Sesampainya di rumah, Pam yang kelihatan kelelahan, dia langsung nyari makanan dan minuman. Karena seharian menahan lapar dan haus, berjuang melawan badai, dan menghadapi kelakuan John yang menguras energinya. Keesokan harinya, seperti biasanya, setelah bangun dia mengecek pesan masuk di teleponnya, lalu tidak lupa mendengarkan radio. Pam mendengarkan siaran tentang dirinya yang kemarin menolong John saat terjadi badai. Mereka memuji keberanian Pam yang membawa John turun gunung sendirian. Di waktu yang berbeda, Pam kembali mendaki di gunung yang sama tetapi dengan kondisi cuaca yang lebih bersahabat. Dia menikmati matahari terbit di puncak gunung. Saat berada di rumah, Pam kedatangan seorang tamu yang tidak dikenalnya. Dia ini seorang jurnalis. Dia mewawancarai Pam mengenai John, namun Pam tidak tahu menahu soal John. Saat Pam pergi ke warung temannya, dia melihat mobil John ada di parkiran. Pam melihat John lagi duduk di dalam warung. Pam menghampirinya dan John mengembalikan jaket serta celana yang kemarin dipakainya. Lalu John curhat tentang dia telah kehilangan seseorang yang sangat berarti setahun yang lalu. Saat Pam menemukan John kala itu, John lagi mencari orang tersebut. John pun sadar kalau orang yang dicarinya dan ditunggunya gak akan pernah datang lagi. Pam juga menceritakan tentang dirinya yang kehilangan dua putrinya yang berusia 2 dan 6 tahun karena kebocoran gas di rumahnya. Dia juga selalu teringat tentang tragedi itu. Dia juga merasa ingin mati seperti John. Namun, Pam berjuang untuk tetap hidup karena setiap ada badai, luka, di situ pasti akan ada keindahan. Itulah nasihat Pam untuk John. Di akhir cerita dijelaskan, Pam membesarkan 4 orang anak. Pada usia 67, dia meninggalkan New Hampshire untuk menjadi sukarelawan patroli yang berdedikasi di berbagai taman nasional di wilayah barat Amerika. John adalah pengingat untuk Pam bahwa hanya dibutuhkan satu orang untuk mengubah hidup seseorang. Dan cerita pun berakhir. Cukup sekian video dari aku dan pastikan like, komen, share, dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.